Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan Aji Pratama. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang anatomi sistem tulang dan otot atau disebut juga muskuloskeletal. Oke, next. Di sini ada pengertian rangka, di mana rangka atau skelet merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Tulang tidak dapat berfungsi sebagai alat gerak bila tidak dapat digerakkan oleh otot. Maka dari itu otot dapat menggerakkan tulang karena dapat berkontraksi. Nah, di sini bisa disebutkan bahwa rangka adalah tulang itu termasuk alat gerak pasif. Sedangkan yang alat gerak aktif itu disebut juga dengan otot. Oke, next. Di sini ada fungsi rangka. Fungsi rangka yang pertama yaitu memberikan bentuk pada tubuh dan menegakkan berdirinya tubuh. Jadi diibaratkan kayak sebuah batang pada tumbuhan. Kalau nggak ada rangka itu, maka tumbuhan tersebut akan layu, bengkok, dan patah. Maka tidak dapat berdiri kokoh. Yang kedua, melindungi organ yang rusak atau melindungi alat-alat tubuh pada saat badan kita lemah. Jadi apabila badan kita lemah, itu rangka tersebut bisa untuk sebagai pelindung, ibarat kayak bumper lah ibaratnya gitu. Jadi biar enggak bodi yang lemah itu biar enggak rusak. Terus sebagai alat gerak pasif yang bekerja sama dengan otot. Lalu ada sebagai tempat melekatnya otot rangka dan menunjangnya tegaknya tubuh, dan juga tempat pembentukan sel-sel darah. Lalu ada tempat pembentukan sumsum. Baiklah, selanjutnya berdasarkan komponen penyusunnya, tulang rawan atau kartilago. Yang pertama adalah tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan bersifat lentur atau elastis. Jadi pada orang dewasa, tulang rawan terdapat pada telinga, ujung hidung, ruas antar tulang belakang. Lalu tulang rawan disusun oleh sel-sel tulang rawan yang disebut dengan kondrosit. Kondrosit matang dibentuk oleh dari sel-sel tulang rawan muda yang disebut kondroblast. Tulang rawan diselubungi oleh selaput yang disebut perikondrium. Jadi selaput tulang rawan itu perikondrium. Kalau selaput paru-paru itu pleura, kalau selaput pada jantung itu perikardium. Selanjutnya adalah tulang keras. Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblast. Ruang antar sel tulang keras banyak mengandung zat kapur. Sedikit zat perekat bersifat keras. Zat kapur tersebut dalam bentuk kalsium karbonat atau CaCO3 dan kalsium fosfat atau CaPO4 dua kali yang diperoleh atau dibawa oleh darah. Dalam tulang keras terdapat saluran Havers yang di dalamnya terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulang. Lalu di sini ada perbedaan tulang keras dan tulang rawan. Dari namanya saja sudah berbeda. Yang pertama keras, yang satunya rawan. Tipe, dari segi tipe, tulang keras meliputi kompak atau spons. Tulang keras diklasifikasikan menjadi tulang panjang, pendek, pipih, tak beraturan, sesamoid, dan struktural. Kalau tulang rawan, tipenya meliputi hyalin, fibrosa, dan elastis. Strukturnya tulang keras terbuat hampir semuanya dari osteoblast atau sel progenitor, osteosit sel tulang dewasa, dan osteoklast sel besar yang memecah jaringan tulang untuk pertumbuhan dan perbaikan. Struktur tulang rawan terdiri dari kondroblast, kondrosit, dan matriks padat dari kolagen dan serat elastis, yang mana kondrosit dewasa tertanam. Lalu pada fungsinya, tulang keras melindungi tubuh terhadap kerusakan mekanis, membantu pergerakan tubuh, memberikan rangka dan bentuk tubuh, menyimpan mineral, dan menghasilkan sel darah putih serta darah merah. Lalu ada tulang rawan fungsinya mengurangi gesekan pada sendi, membantu sistem pernafasan, bertindak sebagai peredam goncangan antar tulang penahan berat, dan menjaga bentuk serta fleksibilitas legatan berdaging. Jadi tulang keras ini ibaratkan kayak bumper tadi pada sebuah mobil atau kendaraan. Sedangkan tulang rawan ini melindungi gesekan pada sendi. Jadi diibaratkan kayak
ibarat kayak pelumas di antara mesin kendaraan itu ada pelumasnya, jadi biar gesekan pada mesin tadi itu secara tidak kasar lah, ibaratnya tidak mengalami kerusakan jadi mesinnya itu. Lalu dari segi lokasi, tulang keras menyusun kebanyakan rangka apendikularis dan aksial. Sedangkan tulang rawan jauh lebih lunak. Komponen yang lebih lunak yang kebanyakan ditemukan di antara sendi tulang atau tulang rawan artikular sepanjang sistem pernafasan dan di beberapa tempat lain di mana fleksibilitas diperlukan. Ini adalah contoh gambar dari tulang keras dan tulang rawan ya. Ini tulang keras lebih lebih berat kayak batang pohon gitu, jadi kayak ini tuh lebih ke arah batang pohon yang mempunyai kambium ya, jadi lebih keras dan kokoh. Sedangkan ini tulang rawan lebih ke arah kayak contoh sebuah akar, sebuah biji ada dikotil ada monokotil. Lah ini yang akar tunjang ini dikotil, yang ininya monokotil akar serabut, jadi kecil-kecil tapi menyebar jadi lebih elastis. Kalau yang ini lebih menyatu lah, lebih kokoh gitu, lebih padat. Terus selanjutnya hubungan antar tulang atau persendian artikulasi. Pada kerangka tubuh manusia terdapat kurang lebih 200 tulang yang saling berhubungan. Hubungan antar tulang disebut sendi atau artikulasi. Pada sistem gerak manusia, persendian mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya pergerakan. Yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis, merupakan persendian yang tidak memungkinkan adanya pergerakan. Sinartrosis ini digolongkan jadi dua, yaitu sikondrosis dan sinfibriosis. Sikondrosis merupakan sinartrosis yang tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago. Contohnya hubungan antar ruas tulang belakang dengan hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Sedangkan sinartrosis sinfibriosis merupakan sinartrosis yang tulangnya dihubungkan oleh jaringan ikat serabut atau fibrosa. Contohnya hubungan antara sendi dan tulang tengkorak. Ini adalah gambar dari sendi mati. Ini adalah tengkorak kita, yang dimana tengkorak ini nggak akan mungkin bergerak. Tandanya tengkorak ini bergerak akan menakutkan ya guys. Ada sendi kaku atau amfiartrosis. Beda sendi kaku dengan sendi mati. Kalau sendi kaku ini merupakan persendian yang memungkinkan terjadi sedikit pergerakan, jadi masih ada kemungkinan untuk bergerak. Sedangkan sendi mati sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bergerak. Contohnya persendian pada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, tulang antara tulang rusuk dan tulang dada, antara ruas-ruas tulang belakang, serta antara tulang belakang dan tulang rusuk. Gambar dari sendi kaku. Lalu ada sendi gerak. Diartrosis sendi gerak merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas atau satu arah, dua arah, dan segala arah. Pada kedua ujung tulang yang saling berhubungan terbentuk rongga sendi yang berisi minyak sendi atau cairan sinovial. Cairan ini dihasilkan oleh membran sinovial yang melapisi persendian. Sendi gerak dibedakan menjadi 5 macam, di mana pelajaran ini sebenarnya sudah kita terima saat kita SD ya teman-teman ya. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah. Contohnya persendian antara tulang paha dengan tulang gelang panggul, dan persendian antara tulang lengan atas dan juga tulang gelang bahu. Jadi kayak gini dan ini sendi peluru, jadi memungkinkan terjadi gerakan ke segala arah. Lalu ada sendi putar, merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan secara berputar atau rotasi, jadi muter. Contohnya persendian antara tulang hasta dan pengumpil, serta antara tulang pemutar dan tulang atlas yang menyebabkan kepala kita dapat berputar. Putar, jadi ngerotasi. Ada sendi engsel, merupakan persendian yang mungkin terjadinya gerakan satu arah seperti engsel pada pintu. Contohnya persendian antara tulang paha dengan tulang betis dan tulang lengan dengan tulang hasta. Jadi ini satu arah kayak pintu. Berfitness juga ya guys. Ada sendi geser. Sendi geser merupakan persendian yang mungkin terjadinya gerakan bergeser kedua ujung tulang permukaannya datar atau rata. Contohnya persendian yang terdapat pada tulang-tulang pergelangan tangan dan ruas-ruas tulang belakang pergelangan tangan geser. Ada sendi pelana. Sendi pelana merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah atau gerakan seperti orang naik kuda. Contohnya persendian antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan, serta antara tulang telapak tangan dan pergelangan tangan. Jadi kayak orang naik kuda.
Oke, selanjutnya ini adalah gambar sendi gerak. Sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi engsil, sendi putar, sendi pelana. Oke, selanjutnya ada gangguan dan kelainan pada tulang. Di sini saya mengambil contoh lordosis, kifosis, dan skoliosis. Lordosis terjadi jika tulang belakang, bagian leher, dan panggul selalu membengkok ke depan, sehingga kalau dilihat dari samping tulang belakang tampak tidak lurus. Jadi kalau bahasa Jawanya itu kayak dengkek gitu ya. Apa itu dengkek ya? Dengkek itu kayak belakang ini. Kalau kifosis terjadi jika tulang belakang, bagian punggung, dan tungging terlalu membengkok ke belakang, jadi agak bungkuk gitu. Bungkuk kayak orang amit, nyun sewu. Skoliosis terjadi jika tulang belakang terlalu membengkok ke samping kanan dan kiri. Ini biasanya kalau salah nulis, biasanya anak-anak kecil itu kalau nulis miring-miring gitu. Nah, ini rawan menyebabkan skoliosis. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini ada lordosis, kifosis, ada skoliosis. Kalau kekurangan udara itu namanya, kalau kebanyakan udara namanya isis ya teman-teman ya. Pengertian otot. Baiklah, setelah bab tentang tulang, kita masuk ke bab tentang otot. Otot adalah kumpulan sel otot yang merupakan jaringan yang berfungsi menyelenggarakan gerakan organ tubuh. Otot merupakan alat gerak aktif, sedangkan rangka tubuh merupakan alat gerak pasif. Otot tidak hanya menggerakkan rangka tubuh, misalnya otot polos menyusun usus, menggerakkan makanan, dan otot jantung memompa darah. Sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi. Kontraksi adalah melakukan pengerutan sehingga membentuk sel otot memendek. Selain berkontraksi, otot juga melakukan relaksasi, adalah melakukan pergerakan pengenduran sehingga bentuk sel otot kembali memanjang seperti semula. Dengan berkontraksi, otot memiliki tenaga mekanik untuk bergerakan. Tenaga itu dihasilkan melalui proses pernapasan sel. Jadi perlu adanya kontraksi dan relaksasi. Fungsi sistem otot rangka: menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi panas. Macam-macam otot. Ada otot lurik, otot rangka atau otot rangka. Otot lurik merupakan serabut kontraktil yang memantulkan cahaya berselang-seling gelap, anisotrop dan isotrop. Sel atau serabut otot lurik berbentuk silindris atau serabut panjang. Setiap sel mempunyai banyak inti dan terletak di bagian tepi atau sarkoplasma. Otot lurik bekerja di bawah kehendak atau otot sadar, sehingga disebut otot volunter. Dan selnya dilengkapi serabut saraf dari sistem saraf pusat. Kontraksi otot lurik cepat, tetapi tidak teratur dan mudah lelah. Jadi otot lurik ini letaknya itu ada biasanya di sistem alat gerak kita ya teman-teman ya, kayak di tangan, di kaki, misal. Jadi kontraksinya otot lurik itu cepat, refleksnya cepat, tapi tidak teratur dan mudah lelah. Jika kita terus menggunakan tangan kita secara stabil, secara terus-menerus, akan terjadi proses yang namanya lelah otot, atau kalau secara maksimal terus-terusan diforsir bisa menyebabkan kram. Otot polos: setiap sel mempunyai satu inti dan terletak di bagian tengah sarkoplasma. Otot polos memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing, mempunyai satu inti sel terletak di tengah sel. Otot bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Jadi otot polos tersebut itu biasanya terdapat atau terletak di dalam organ-organ kita ya, kayak di lambung, kayak di paru-paru, kayak di usus. Jadi kerjanya itu di luar kendali kita, di luar nalar kita. Jadi ibaratnya secara otomatis gitu, tanpa kita suruh maka mereka akan bekerja secara otomatis. Jadi tapi cara kerjanya itu teratur dan tidak cepat lelah lah, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Jadi tidak akan mungkin ada yang namanya otot lambungku kram, itu nggak mungkin. Ada otot jantung. Lalu selanjutnya yang ketiga, otot jantung. Otot jantung berbentuk seperti silindris atau serabut pendek. Otot ini tersusun atas serabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Setiap sel jantung, otot jantung mempunyai satu atau dua inti yang terletak di tengah. Otot jantung bekerja di luar kehendak kita atau otot tidak sadar, atau disebut juga otot involunter, dan selnya dilengkapi serabut saraf dari saraf otonom. Kontraksi otot jantung berlangsung secara otomatis, teratur, dan tidak pernah lelah, bereaksi lambat. Jadi otomatis otot jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru, tidak pernah lelah. Semisal otot jantung tadi lelah berkontraksi, maka kita akan meninggal. Ini adalah gambar macam otot pada manusia. Ini ada otot polos,
yang dimana intinya satu di tengah. Lalu ada otot lurik yang bergaris-garis gelap dan terang, isotrop, anisotrop. Lalu ada otot jantung yang dimana mirip dengan otot polos tapi lebih besar dan intinya juga lebih banyak. Baiklah, selanjutnya ada gangguan pada sistem otot. Saya mengambil contoh yaitu tetanus. Tetanus merupakan otot yang mengalami kekejangan secara terus-menerus karena otot tersebut mengalami kontraksi secara terus-menerus yang menyebabkan otot tidak mampu lagi untuk berkontraksi kembali. Tetanus disebabkan luka yang terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Jadi kekejangan terjadi secara terus-menerus, jadi tidak bisa relaksasi. Ibarat kayak setelah memendek tidak bisa memanjang lagi. Lalu ada kejang otot atau kram. Nah, kram terjadi apabila otot terus-menerus melakukan aktivitas sampai akhirnya tidak mampu lagi berkontraksi karena kehabisan energi atau kelelahan. Jadi kram ini disebabkan oleh kontraksi yang terus-menerus, lalu pembakaran dalam tubuh kita itu tidak maksimal, sehingga otot itu tidak bisa berelaksasi kembali. Jadi setelah kejang, memendek, tidak bisa lurus kembali, kram. Makanya pelan-pelan harus dibantu oleh orang lain yang memahami tentang kesehatan tersebut. Jadi pelan-pelan direnggangkan, pelan-pelan sambil diatur nafasnya. Jadi tidak semata-mata langsung ditarik untuk lurus gitu, tidak bisa. Lalu ada hernia abdominalis, sobeknya otot dinding perut yang lemah sehingga menyebabkan posisi usus menurun atau turun berok. Itu biasanya terjadi di para pria biasanya, dan biasanya terjadi pada para olahragawan yang harus menggunakan fisiknya secara berlebihan. Jadi mereka itu akhirnya selaput pada dinding perut kita itu kan tipis dan lemah, itu makanya gampang robek lah. Salah satu solusinya ya dioperasi hernia tadi, diangkat kembali ususnya dan dijahit kembali yang robek tadi. Baiklah, matur thank you semuanya, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan, bisa komen di YouTube saya nanti ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And